ada kebakaran di sana pun belum tentu saya tahu. Tapi sekarang di ujung dunia ada berita apa, kita tahu. Shalom Shopcaster dimanapun kalian berada. Kali ini balik lagi di podcast ke-17 Pemuda Remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Kali ini kalian ditemenin sama Ruben nih. Halo Ruben. Halo semuanya. Ruben nih host baru kita. Kalau kemarin udah ada Juan, sekarang Ruben. Nanti kedepannya ada lagi. Silakan teman-teman yang mau jadi host di sini bisa hubungi pengurus ya. Oke Ruben, hari ini kita mau bahas apa nih temanya Ruben? Kali ini kita akan bahas kesehatan mental di masa pandemi. Kesehatan mental di masa pandemi ya teman-teman. Fokusnya di apa? Overthinking ya? Overthinking. Oke, kita udah ditemenin sama narasumber kita. Hai. Ibu Yurita Desi Dani. Ya. Ya, halo Mbak Desi. Halo juga, Sehat? puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya, sehat. Di masa pandemi ini. Iya, harus sehat. Kita harus tetap sehat ya, Iya. Bu Desi ya. Bu Desi, sebelum kita masuk ke tema kita nih, kesehatan mental di masa pandemi, atau kita fokusnya nanti ke overthinking. Ya. Kira-kira gimana sih Mbak Desi, fokusnya Mbak Desi itu melihat tema ini sebagai seorang ibu atau gimana gitu? Ya, baik. Terima kasih Rian, Juan, maaf, kok Juan, Ruben. Ya, kenapa kesehatan mental ini menjadi satu tema yang menarik? Ya. Karena sebelum masa pandemi pun sebenarnya kesehatan mental ini sudah menjadi perhatian. Oke. Sudah menjadi perhatian terutama Badan Kesehatan Dunia ya, WHO. Kenapa? Karena dari catatan yang ada, saya tidak bawa di sini catatannya, ada indikasi anak-anak muda sekarang masuk dalam kondisi mental yang tidak sehat dengan terbukanya informasi, dengan banyaknya pergaulan yang semakin luas yang tidak dibatasi. Beda dengan zaman saya dulu, ya. Ada kebakaran di sana pun belum tentu saya tahu. Tapi sekarang di ujung dunia ada berita apa, kita tahu. Oke. Nah itu kondisi yang tidak bagus itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yes. Kalau dalam lingkup kecil dia juga tidak mendapat dukungan yang cukup untuk mental dia. Sebab itu kenapa saya melihat ini sangat penting diangkat? Karena memang banyak orang yang akhirnya saat ini anak-anak muda terutama yang menutupi bahwa mereka mempunyai masalah dengan mental mereka. Oke. Itu mungkin sedikit. Terus lihat gambaran di depannya ya. Jadi tadi begitu Ben katanya, banyak anak muda sekarang nih yang apalagi karena kemajuan teknologi juga ini mempengaruhi banget ya. Daya saing. Wah itu gampang banget sekarang kita dapat berita-berita dari mana-mana melalui handphone kita, melalui gadget tuh luar biasa sekarang. Apalagi di masa pandemi ini kan banyak anak-anak yang menggunakan HP tuh lebih Sangat intens. Betul. Nah kalau definisinya sendiri apa nih untuk kalau kesehatan mental nih? Definisinya nih apa sih gitu? Ya, kalau dari pengertian kesehatan mental ya dari Kementerian Kesehatan ya, saya ambil dari yang memang dia resmi ya, valid lah ya ini. Valid ya. Jadi kesehatan mental adalah kondisi, ini yang baik ya, adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan kita berfungsi dengan baik. Baik, maksudnya kita sebagai pelajar, kita berfungsi sebagai pelajar dengan baik. Kita mungkin ibu rumah tangga berfungsi dengan baik sebagai ibu rumah tangga gitu. Seperti itu. Dan yang lainnya juga sama ya. Itu kondisi baiknya ya tadi ya bicara. Kondisi baiknya. Kondisi baik ya. Ya. Kan tadi kita udah bahas definisinya, macam-macam segala macam. Gimana sih ciri-ciri overthinking itu? Oke. Karena di tema kita ada dalam kurung overthinking ya. Sebelumnya ke pengertian dulu ya, apa itu overthinking ya. Betul. Nanti sekaligus langsung ciri-cirinya kali ya. Ya. Nah,
Kenapa? Overthinking adalah bagian dari akibat kondisi mental yang tidak sehat. Jadi ketika kondisi mental seseorang tidak sehat, banyak efeknya. Kesehatan mental itu kan berarti begini loh. Orang kadang berpikir, kesehatan itu hanya jasmani aja, fisik aja, bagus, Ruben tidak ada masalah, mata, gigi, hidung segala macam sempurna. Tapi ternyata di dalam diri kita ada hal lain yang penting juga, yaitu yang kesehatan mental itu. Nah, overthinking itu menjadi salah satu akibat dari kesehatan mental yang tidak baik. Ya. Nah, untuk definisi overthinking sendiri. Ya, pasti overthinking itu kita pengen tahu. Ya, pasti akan kita pengen tahu ya overthinking itu. Overthinking itu ada satu perasaan, adalah satu perasaan yang asal mulanya itu seseorang merasa tidak aman dengan dirinya. Tidak aman. Ketidakamanan itu melahirkan kecemasan. Dan kecemasan itu melahirkan overthinking. Nah, kalau kita hanya berpikir, maksudnya ada orang yang memang pemikir. Beda dengan overthinking. Beda ya. Beda. Nah, ada yang namanya juga healthy thinking, ya. Healthy thinking. Jadi kalau healthy thinking itu memang yang ketika kita ada pertanyaan dalam diri kita bisa menganalisa, bisa menyelesaikan dan mengambil keputusan. Itu healthy thinking. Sedangkan kondisi overthinking tidak seperti itu, ya. Nah, saya mungkin bisa sedikit bagikan tentang ciri-ciri boleh. Ciri-ciri ya. Langsung ya, tadi kan overthinking itu apa udah jelasin, ciri-cirinya nih kayak gimana sih nih? Ya. Nah, ciri-cirinya begini nih. Kalau kita mendengar satu kata atau kita mendengar ada orang menyampaikan sesuatu tentang kita, kita akan menganalisa apa yang kita dengar. Si Ani tadi ngomong begini. Jangan-jangan saya begini. Jangan-jangan dia dalam diri saya ada begini misalnya. Ruben tadi ngomong ke saya kok begitu sih? Terus dipikirin. Kata-katanya berarti dianalisa. Iya, itu menjadi kata per kata itu sudah dianalisa sama dia. Nah, selain itu juga orang disebut orang overthinking ketika kita kelewat senang. Kita punya planning nih. Ruben punya planning. Bu, besok aku mau begini, aku mau main band, aku mau pergi sama si A si B. Aku pasti berhasil, Bu. Aku pasti begini. Sangat positif, kata-katanya seolah-olah sangat positif gitu. Tapi tidak pada porsinya. Karena logikanya kalau kita punya planning pasti ada hal-hal yang memang berhasil atau tidak berhasil. Tapi dia seolah-olah semua pemikiran dia, ini pasti berjalan dengan baik. Ini baru planning padahal ya, bukan euforia. Jadi dia lebih kayak banyak euforianya. Ya. Kemudian dia menghabiskan waktu lebih banyak untuk berpikir daripada menjadi produktif. Misalnya, saya ini ada PR nih hari ini. Aduh, saya malas ngeliat gurunya mikirin aja, udah malas. Udah deh, saya nggak usah ngerjain deh. Kayaknya kalau saya ngerjain juga nanti hasilnya nggak bagus. Bisa begitu. Jadi misalnya, kan kalau saya sebagai ibu saya akan bilang, Ruben ngomong gitu, saya bilang, kamu pelajari dulu dong, usaha dulu. Enggak, Bu, udah pasti nggak bagus. Nah, itu sebenarnya itu overthinking ya? Salah satu dari ciri-ciri. Kemudian orang itu akan sulit melupakan orang yang telah menyakiti. Dendam. Dia menyimpan perasaan dendam. Itu mungkin ya buat orang lain hal yang biasa. Kita bilang, begitu aja, tersinggung. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ciri lain untuk orang yang overthinking adalah pertanyaan favoritnya itu mengapa. Mengapa begini? Mengapa begitu? Kalau waktu kecil sih kita lucu ya, ditanya gitu anak kecil kan pasti pintar anak ini, anak saya pintar. Pertanyaannya mengapa. Tapi kalau udah sebesar Ruben, pertanyaannya masih mengapa terus, ada sesuatu yang salah sebenarnya. Karena sebenarnya harusnya sih kita bisa berdiskusi, bisa menganalisa, dan bukan hanya itu aja, tapi itulah kondisi yang terjadi kalau ada orang yang dia overthinking dan dia cemas kalau tidak segera mendapat respon. Kok nggak direspon sih? Aku kan begini, misalnya Ruben udah nanya, Bu nanti begini itu saya nggak langsung respon, bisa menimbulkan kecemasan itu juga.
Ya, itu salah satu indikasi dari overthinking. Nah, kemudian yang lainnya juga berpikir kalau orang tuh ngomongin saya. Itu juga begitu. Maksudnya itu adalah indikasi dari padahal enggak gitu loh. Tapi enggak mau, saya enggak mau. Nanti pasti si A ngomongin saya begini. Pasti si B ngomongin begini. Oh, oke. Ya, itu ciri-ciri. Ciri-cirinya ya. Kita udah ngebahas ciri-ciri Overthinking ya. definisinya. Nah sekarang Definisi. bagaimana nih cara mengatasinya, terutama buat remaja-remaja? Sesuai dengan ada juga Q&A dari Aldi nih, bagaimana kata Iya. Aldi bagaimana cara untuk keluar dari overthinking yang berlebihan. Overthinking itu udah berlebihan ya, Bes? Overthinking jadinya udah over ya, artinya udah berlebihan. Jadi Oke. cara berpikir yang berlebihan ya. Nah, tadi kan ciri-ciri, sekarang ngatasinnya gimana sih? Gitu. Ya, oke. Ada beberapa poin ya. Jadi ini info yang saya ambil ini adalah hasil rangkuman dari seorang konselor Kristen Oke. yang dia juga adalah dosen ya. Dan menurut saya ini sangat baik untuk kita bisa pelajari sama-sama karena memang sangat diperlukan dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Nah, mengatasi overthinking yang paling utamanya adalah pengakuan. Jadi kalau orang merasa saya punya overthinking, harus mengakui. Tapi tidak boleh self-diagnosa. Tidak boleh bilang, kayaknya saya overthinking deh. Belum tentu. Harus butuh konseling yang dengan seorang yang entah dokter, intinya lebih Ahli profesional, ya, ahli, di bidangnya. betul, ahli di bidangnya. Dan itu biasanya ke psikiatris, Oke. ya, bukan ke bisa mungkin bisa ke psikolog juga, tapi bisa ke psikiatris juga, ya. Nah, terus ciri yang lain, kalau itu berkaitan dengan trauma masa lalu, jadi overthinking itu juga ada kaitannya dengan trauma kita. Oke. Trauma itu tidak harus perlakuan orang tua yang Iya, kejam atau apa. Bisa jadi ketika dia bergaul di sekolah, mungkin dia pernah tegur guru, gitu kan. Atau ada dalam beberapa kasus, misalnya waktu dia masuk nih, kan kalau kita masuk sekolah baru suka ada pengenalan nih. Ya, kayak ospek. Ospek. Kakak-kakaknya kan pura-pura galak nih ya. Kakak-kakaknya seolah-olah mereka memang bersikap galak. Nah, itu bisa jadi trauma. Untuk orang yang sangat overthinking itu bisa membuat dia trauma. Trauma ya. Dan trauma itu tidak main-main sampai membuat saya nggak mau masuk kuliah. Ngapain nanti saya pasti harus ada kena mos lagi. Untuk kita yang normal, yang tidak overthinking, mungkin kita berpikir masa sebegitunya sih. Ya. Nah, tapi itulah ya. Jadi ada trauma masa lalu. Nah, kemudian untuk kasus seperti itu, carilah pertolongan. Konselor, pendeta, rohaniawan, atau kakak, atau orang yang kita percayai, dan orang itu bukan yang menyampaikan lagi ke orang lain, istilahnya Percaya lah. percaya, tidak mengejek juga. Oke. Ya, tidak menganggap remeh omongan curhatan dia gitu ya. Itu dia yang paling penting. Karena kan kadang-kadang kita bilang lu mah lebay gitu Iya. ya. Nah, itu tuh sangat kita memang harus bisa membedakan mana yang orang memang dia overthinking apa bukan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu berani masuk ke dalam komunitas. Jadi kita mendorong lingkungan sekitar dia, harus mendorong, Temen-temennya ya. mendukung temannya, orang tuanya, mendukung untuk dia bisa, ayo ambil bagian, ayo ambil bagian. Nah, memang tidak boleh dipaksa, tapi kita mendorong orang itu. Dan terakhir, ini yang paling penting, yaitu relasi dengan Tuhan. Oke. Bersekutu dengan Tuhan. Ini penting banget ya. Betul. Mungkin untuk orang-orang yang kalau kita udah jelas kita punya yang namanya saat teduh. Orang sebagai orang Kristen kita punya saat teduh. Mungkin bukan kalau non Kristen mereka punya cara lain. Bisa dengan meditasi, bisa dengan yoga, bisa dengan hal-hal lain gitu ya. Tapi intinya buatlah satu suasana di mana kita bisa diam, bisa tenang, bisa berkomunikasi, bisa berpikir dengan jernih, dan akhirnya dari situ kita akan mengalami yang namanya damai ya. Karena seorang yang mengalami overthinking dalam pikiran itu seperti gambar yang di poster itu ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi ruwet gitu. Pikirannya ruwet banget. Seperti itu. Jadi begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Aldi ya. Ya, sama tadi bagaimana cara mengatasinya itu udah terjawab ya Aldi ya. Makasih untuk pertanyaannya. Tadi menarik tuh Bu Desi
tentang yang kayak ospek gitu, Mos. Di satu sisi kan tadi menimbulkan dia jadi nggak mau gitu ya, nggak mau lagi trauma. Tapi kalau yang dendam, overthinking juga nggak? Misalkan ntar gue kelas 3, gue balas nih adik kelas 10. Ada indikasi seperti itu. Ada indikasi seperti itu. Jadi kalau kita berpikir yang biasa-biasa aja, berlebihan, lebay, ini segala macam. Tapi pada saat kita tahu orang ini overthinking, kita harus merangkul dia. Kita harus mengajak dia komunikasi dengan baik, kita ajak dia bertukar pikiran, tidak terlalu berat, dan kita mendengarkan apa sih sebenarnya yang jadi kegalauan dia gitu ya, yang dia mau gitu. Seperti itu. Oke. Jadi udah dijelasin tadi apa itu overthinking, ciri-cirinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Sekarang kita masuk ke Q&A nih, Ruben. Karena kemarin kita sudah buka Q&A ya, Bu Desi. Ini ada pertanyaan yang masuk tadi udah Aldi. Sekarang ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama ini dari Juan. Halo Juan, terima kasih pertanyaannya ya. Kata Juan nih sebagai seorang pelajar nih pasti dia nih. Apakah PJJ tugas lebih banyak dari biasanya dapat mengganggu kesehatan mental seorang? Ini curhat kayaknya. Curhat ya Juan ya. Ya kebetulan memang kita sekarang dalam kondisi belajar jarak jauh ya, dan tiap-tiap sekolah beda. Tiap-tiap sekolah beda ya. Kebetulan kalau saya perhatikan sekolah anak saya tidak memberlakukan terlalu banyak tugas. Tidak ya. Jadi memang dibuat senyaman mungkin. Tapi ada beberapa sekolah yang memang mengharuskan mengerjakan tugas, dan itu mungkin dadakan, mungkin dia pikir hanya sedikit, ternyata harus banyak. Nah, kalau menurut saya dalam hal itu sangat penting kesehatan mental. Persiapan mental kita harus penting, harus dipersiapkan betul. Kenapa? Kalau tidak siap, kita akan masuk ke dalam kecemasan, stres, dan akhirnya juga bisa masuk dalam kondisi overthinking seperti ini. Jadi sebelum masuk ke situ kita harus cut dulu di depan nih. Kalau memang seperti ini, ada tugas yang banyak gitu, buatlah kondisi sehari sebelumnya mungkin tidur tidak terlalu malam, makan cukup ya, istirahat perlu istirahat. Jadi secara jasmani kita siap, secara mental juga siap. Itu menurut saya ya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang ketiga dari Amaria Putri. Halo. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Shalom, mau nanya bagaimana seorang bapak rumah tangga menjaga keharmonisan kerukunan? Pertanyaan berat. Ternyata timbul mata. Siap, kita belum mikir. Saya bukan bapak rumah tangga tapi iya, ini bapak rumah tangga. Pengalaman nggak sih? Tetap ya belajar ya. Baik, memang sebenarnya ini pertanyaannya tidak ditujukan ke remaja, tapi memang masih mungkin dianggap perlu bertanya karena memang ada butuh jawaban ya. Semoga kita bisa membantu di sini ya Rian ya. Amin. Jadi kalau dikaitkan dengan kesehatan mental, tidak dipungkiri ya dalam satu rumah tangga ini kan pertanyaan, bagaimana seorang bapak rumah tangga menjaga keharmonisan dan kerukunan, mungkin kerukunan dalam keluarganya ya. Kerukunan dalam keluarga. Memang idealnya kan namanya rumah tangga, bapak, ibu, anak semua berperan baik, semua berperan aktif gitu kan. Tapi kadang-kadang ada aja, jarang kita menemukan rumah tangga yang sangat ideal. Ya susah ya. Yang ibunya berperan baik, bapaknya berperan baik, terus anak-anak juga nurut-nurut. Wah itu kayaknya langka ya. Tapi bukan tidak ada ya. Kita tetap, apalagi harusnya dalam rumah tangga Kristen harusnya itu ada ya. Tapi kalau ada satu pihak yang tidak berperan dengan baik, itu akan mempengaruhi semuanya, akan membuat salah satunya tidak stabil, baik itu dari sisi anak, dari sisi bapak, ibu gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau memang fokusnya, mungkin si bapak ini merasa, kok saya yang dituntut, kok hanya saya yang di ini. Nah menurut saya mungkin tidak seperti itu ya. Jadi memang kalau memang sampai membuat dan menimbulkan masalah yang agak ribet gitu ya, baiknya ini aja deh, minta bantuan konselor ya, Pak Pendeta ya, atau orang-orang yang bisa kita percaya. Jadi cari orang yang bisa menjaga kerahasiaan kita, tapi pada intinya ajaklah semua anggota keluarga bicara baik-baik, ibu, anak, ayo kita kumpul yuk, kita ada masalah ini nih. Gimana enaknya? Kamu Ruben sebagai anak, bagaimana peran kamu? Saya sebagai ibu, Rian misalnya sebagai bapak,
Ayo kita sama-sama yuk, rumah tangga ini loh, teamwork loh. Ini nih ibaratnya kita membawa satu barang yang harus semua angkat bareng-bareng. Ya kan? Jadi tidak bisa hanya satu orang saja, tidak bisa hanya bapak aja. Misalnya, namanya bapak-bapak ngapain saya ngepel nyuci, nggak begitu. Nggak begitu juga ya. Atau ibu-ibu juga. Saya masak doang. Iya, masa sih ibu-ibu nggak boleh kerja gitu, misalnya tidak begitu juga. Jadi ada balance lah ya. Ya. Nah kan sekarang udah nggak kerasa udah sejauh ini. Sekarang bagaimana kesimpulannya sih Bu, terutama buat anak-anak remaja ya kan? Di GKP tuh terutama. Udah sampai di sisi terakhir kita ya ya. Udah. Nah, untuk kesimpulannya dari narasumber ini gimana dan pesannya untuk teman-teman pemuda dan remaja di GKP? Kira-kira gimana sih gitu untuk jauh dari overthinking gitu, tidak? Ya, baik. Jadi overthinking ini mungkin satu hal yang mungkin ada anak-anak yang belum pernah dengar, belum pernah tahu apa sih gitu. Jangan-jangan mereka overthinking tapi mereka nggak sadar gitu. Ada orang mungkin yang sebenarnya dia mengalami overthinking dan tapi dia tidak sadar. Nah, semoga setelah mendengar paparan tadi, mungkin dia pun tidak disarankan, maksudnya tetap ya tidak boleh self diagnosa ya. Kalau ada hal-hal yang kita rasa, jadi overthinking ini bisa bisa kena ke siapa saja. Ya, bukan hanya anak remaja. Sebenarnya justru overthinking itu kebanyakan yang kena overthinking adalah orang-orang yang di atas 30, 40, 50, terutama yang sudah mulai usia produktif. Tapi tidak menutup kemungkinan anak remaja sekarang kena overthinking karena dengan tadi yang kita bahas bahwa informasi yang sangat terbuka, pergaulan yang saat ini sangat bebas, beda dengan orang tua zaman dulu. Jadi bagi saya kesimpulannya untuk overthinking ini bagi anak-anak yang memang tadi sudah mendengar dan merasa, cepatlah mencari bantuan. Mau itu mungkin kakak rohani, mau itu mungkin orang tua terutama atau pendeta. Tapi siapapun yang merasa memang merasa bahwa dia mengalami ada indikasi ke arah situ, ayo kita sama-sama yuk. Dan pesan saya buat pemuda remaja di GKP Bogor khususnya, kalau ada teman-teman kalian yang kalian lihat kok kayak aneh sih, kok kayaknya nggak nyambung sih, kok kayaknya nggak bisa ini, rangkul lah, jangan dijauhi, apalagi diomongin misalnya ya, nambah jauh aja dia. Jadi baiklah kalau kita masing-masing menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi dalam firman Tuhan seperti tadi disampaikan bahwa cara keluar dari overthinking yang terakhir adalah relasi dengan Tuhan. Ya, itu sangat penting. Jadi penekanan saya, relasi dengan Tuhan itu sangat penting supaya kita tahu bahwa setiap kita kan diciptakan Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan mengatakan aku ciptakan serupa dan segambar. Ya. Jadi tidak ada orang yang lebih baik, tidak ada orang yang lebih buruk. Tidak ada yang lebih jelek, tidak ada yang lebih cantik, semua sama segambar serupa dengan Allah ya. Saya mengutip dari Yesaya untuk penutup di Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 ya. Ya. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan sangat bagus sekali ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Oleh karena, saya ulangi ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Jadi dan di satu firman Tuhan lain ada mengatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Ya, sekarang adik-adik untuk siapa kalian yang pernah pegang matanya sendiri, perih nggak? Perih kan? Nah, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Jadi siapa mengganggu intinya ya, maksudnya kita tuh sebegitu berharganya di hadapan Tuhan sampai Tuhan menganggap kita adalah biji mata Tuhan. Dan dikatakan engkau berharga ya. Buat teman-teman adik-adik yang saat ini mungkin sedang ada pergumulan yang merasa diri tidak berharga, ada trauma, ada sakit hati yang akhirnya menimbulkan masalah baru, ingat firman Tuhan, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Demikian. Terima kasih Mbak Desi ya. Jadi teman-teman semua tadi kita udah bahas dalam banget tentang overthinking dan
bermanfaat ini pastinya Mbak Desi. Amin. Untuk kesehatan mental ini kan ada overthinking, nanti ada banyak lagi ya turunan-turunannya ya. Salah satu overthinking itu salah satu akibat dari kesehatan mental yang tidak baik gitu. Sebenarnya ada lagi hal-hal lain yang ya. Berkaitan. Jadi mungkin ini nanti kita bisa bahas ya. Aduh, semoga ya. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Saya bisa kasih narasumber yang lebih baik nanti. Oke. Jadi teman-teman, tadi kita udah dipesankan kalau mungkin di antara kita ada yang merasa seperti itu, cepat-cepat cari bantuan. Jangan Atau dipendam sendiri. Jangan dipendam sendiri. Atau mungkin kalau di antara kita malah lihat orang yang begitu, teman kita, jangan dijauhin, tapi kita rangkul dan kita bawa ke tempat yang tepat gitu ya. Iya, betul. Oke, Ruben gimana nih? Udah selesai podcast kita hari ini. Di podcast ke-17 ini teman-teman terima kasih yang setia menonton podcast, mendengarkan podcast, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and komen ya, komen di bawah ini. Di bawah ini ada nih. Terus jangan lupa GKP juga kita punya ini ya, katalog usaha itu. Oh iya, iya. Ya. Ada katalog usaha juga kita yang akan nanti di ini ya, tapi untuk saat ini belum ya, sedang berproses. Sementara sih masih yang di grup itu ya, yang di grup. Nanti teman-teman kalau mau beli apa bisa, di situ banyak yang jual loh, dan dari jemaat kita sendiri. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Rian, Juan, maaf, kok Juan, Ruben.